salam damai sejahtera kembali kita terima di dalam kehidupan kita sebagai penyemangat jiwa raga kita. Saudaraku yang terkasih, di minggu ini dalam menyongsong pelaksanaan PA Permata kita selalu diingatkan akan anugerah Tuhan. Kita selalu diingatkan akan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, di dalam memahami dan menjalankan segala kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita, mari kita berikan kehidupan kita seutuhnya agar dipimpin oleh Roh Allah. Dia yang bekerja mengajar dan memberikan hikmat bagi kita di dalam memahami firman ini. Di dalam doa kita bersatu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dan selalu ada bagi kami. Izinkan firman ini menyentuh hati kami yang paling dalam, menguatkan otot-otot rohani kami agar kami sanggup dan mampu untuk hidup dalam pimpinan dan kebenaran Roh Allah yang menolong kami. Kami akan merenungkan firman ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dari firman Tuhan kitab Amsal pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian pembacaan firman Tuhan di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini dengan tema yang disampaikan kepada kita, yaitu gunakan kula alu pentar. Shalom buat semua permata yang terkasih di dalam Tuhan. Arahan tema bagaimana kita mempergunakan segala organ-organ tubuh kita dengan bijaksana. Di mana di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini, kita harus mengingat mengapa kita mesti harus mempergunakan segala organ tubuh kita ataupun tubuh kita ini untuk satu hal yang baik di mata Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Dari tubuh kitalah kita mempersembahkan persembahan yang hidup dan yang berkenan di mata Tuhan. Roma 12 ayat 1b. Oleh karena itu Permata GBKP di dalam menyikapi segala kehidupan yang kita miliki, baik secara pribadi, secara komunal, kita perlu diingatkan dan diarahkan kehidupan kita agar senantiasa Permata GBKP memiliki satu komitmen yang jelas di dalam hidupnya. Agar Permata GBKP memahami dan menjalankan bagaimana kita sebagai orang karo, di mana kita ciptaan Tuhan yang memiliki budaya yang mengikat kita. Permata GBKP jangan anti terhadap budaya. Walaupun kamu tidak mengerti bahasa karo, tapi kamu adalah tetap menjadi orang karo. Walaupun kamu tidak memakai bahasa karo, tapi paling tidak arti daripada bahasa karo itu kamu tahu. Kenapa mesti demikian? Karena budaya itu juga di dalam nilai-nilai budaya kita sebagai orang karo, masyarakat karo, banyak sekali anugerah Tuhan, tatanan kehidupan yang baik yang boleh kita gali dan pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan malu menjadi orang karo, hai permata-permata yang terkasih. Banggalah kamu sebagai orang karo, karena di dalam budaya kamu banyak nilai-nilai spiritualitas
yang baik yang perlu kita tanamkan, sehingga nilai baik itu sangat berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kita memasuki firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Satu hal yang diingatkan kalau kita melihat ayat 21. Ayat ini memberikan satu hikmat kepada kita agar di dalam diri setiap manusia memiliki satu hikmat yang tidak boleh hilang dari kita, yaitu tatanan kehidupan manusia setiap hari. Hikmat yang kita peroleh itu adalah sebagai kunci dari segala sesuatu untuk kita pakai dan jalankan di dalam kehidupan kita. Semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, kita mempergunakan penglihatan kita, pengetahuan kita, perjalanan hidup kita. Kita itu dikendalikan oleh satu hal yang baik dari hikmat sorgawi yang turun dalam diri kita, yang kita pakai sebagai alat ataupun benteng untuk membatasi segala yang tidak baik, tidak boleh masuk dan terkontaminasi kepada hidup kita. Begitu juga di ayat 22, melalui hikmat kita diberikan oleh Tuhan satu tuntunan terhadap kehidupan yang lebih besar lagi sebagai manusia. Melalui hikmat kita memperoleh satu kebijaksanaan hidup yang membuat manusia berharga dan mendapatkan harkat dan martabat sebagai perhiasan yang bisa kita terima sebagai identitas yang menjaga diri kita. Dan selanjutnya saudaraku, di ayat 23, bagaimana hikmat tersebut yang berasal dari Tuhan, kita mendapatkan itu dalam kehidupan yang benar, yang kita nyatakan sebagai sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Melalui hal yang demikian kita lakukan karena kita memiliki satu pemahaman yang benar, dan sumber segala hikmat itu kita pakai sebagai kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan benar dan baik sesuai dengan hikmat yang berkuasa bagi kita. Dan di ayat 24, hikmat itu bisa memberikan hidup kita menjadi tenang, memberikan hati kita dan pemikiran kita dalam menuntun perbuatan kita, dan membuat kita memiliki keberanian dalam menjalani segala situasi hidup. Dan hikmat itu membuat istirahat dan menikmati kehidupan jauh dari ketakutan dan pemikiran-pemikiran yang begitu kacau. Itu akan jauh dari kita ketika kita memiliki hikmat yang Tuhan berikan. Ayat 25-26, ayat ini memberikan satu kunci kehidupan. Kita memiliki keyakinan kehidupan sebagai manusia. Walaupun kita berhadapan dengan berbagai-bagai masalah hidup, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita, satu hikmat itu mengajar kita, yaitu kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan sebagai sumber ketenangan selalu menolong kita. Karena Tuhan sebagai sumber rahmat dan karunia selalu menjaga kita, selalu mengasihi kita, memberikan ketenangan dan keamanan hidup yang Dia berikan bagi kita sekalian. Melalui PA Permata GBKP di minggu ini, bagaimana Permata GBKP tetap bisa memperhatikan dan mencari satu hal yang bisa menambah hikmat kita di dalam mensosialisasikan diri kita sebagai permata ataupun pemuda orang Karo. Apa yang perlu kita pahami dalam hal kebudayaan kita sebagai orang Karo? Mulai dari nenek moyang kita, kita sudah hidup dalam hikmat yang mereka turunkan untuk anak cucu mereka. Salah satunya adalah bagaimana sumbang sisiwah. Sumbang sisiwah artinya ada beberapa poin-poin penting yang harus kita cermati di dalam kehidupan kita, agar itu menjadi satu pedoman kehidupan yang mengatur tatanan kehidupan kita sebagai masyarakat Karo, agar kita bisa menghargai
Apa yang menjadi tatanan kehidupan yang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita? Yang pertama, sumbang perkundul. Artinya ini bagaimana kita menunjukkan tata krama dalam hal duduk. Orang Karo memiliki budaya yang menunjukkan bagaimana menghargai orang lain dengan cara kita duduk. Bersila, mencayang, bukan seperti bagi orang-orang muda pada saat ini duduknya nggak karuan, duduknya ada di situ bengkilannya, ada turangkunya, ada turangnya, tapi duduknya pun tidak sopan seperti tatanan budaya kita sebagai orang Karo. Artinya di PA Permata ini, tatanan kehidupan kita, kita boleh saja menerima ajaran itu, bukan berarti ini kuno dan ketinggalan zaman. Tata krama menghargai kekerabatan itu di dalam hubungan kekerabatan orang Karo, begitulah pendidikan yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita makan, tata krama dalam hal makan pun diajarkan oleh nenek moyang kita. Bagaimana kita mengambil makanan, mengunyah makanan dan lain sebagainya. Itu adalah didikan yang membuat kita hidup saling menghargai dalam tatanan pendidikan yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Begitu juga tata krama dalam hal mandi, tata krama dalam hal tidur, dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Ini semua menunjukkan kalau kamu baca di bahan PA Permata GBKP di minggu ini, semua itu memberikan satu hikmat yang perlu kita kembangkan. Sebagai orang beriman bukan berarti menghilangkan budaya, tapi di dalam budaya itu kita tunjukkan iman kita itu menyempurnakan perjalanan budaya seutuhnya. Kitab Amsal ini menunjukkan kepada Permata GBKP agar Permata GBKP berhikmat dan mengetahui satu hal di dalam menjalani kehidupan. Yang menjadi hubungannya dengan PA Permata dan orang Geluh Karo ini apa? Yaitu etika hidup, hidup menghambat dan menghargai orang lain. Bagaimana Permata GBKP ini penting bagi kita sekarang? Karena banyak Permata GBKP memiliki pengetahuan tapi tidak bijaksana dalam hidup. Banyak Permata GBKP memiliki wawasan yang begitu luas tapi tidak menghargai orang lain. Salah satu yang mengingatkan kita dan mengikat hidup kita adalah budaya yang mengikat kita. Kebiasaan-kebiasaan seturut dengan ajaran budaya menjadikan kehidupan Permata GBKP. Permata itu memiliki budaya, dan di dalam budaya itu ada iman yang tumbuh, saling berkaitan, saling ketergantungan, saling menyempurnakan dalam pemakaiannya. Jadi Permata GBKP tentu mengembangkan hal demikian agar di dalam metode pelaksanaan PA kita di minggu ini, yaitu menginventarisir biak-biak si gelgel ibas perkundul, perpan, perdalan, peridiras, perpedem, jenari, kawitkan, ras, sumbang, silima. Ada sumbang silima itu tadi yang dalam bimbingan kita. Permata boleh saling mengajar, saling memperlengkapi. Di mana kamu tidak tahu, kamu boleh bertanya kepada orang tua dan siapa saja yang kamu anggap memahami tentang penjelasan perikop ini. Besar kiranya harapan kita melalui PA Permata ini, walaupun ini kami sampaikan dalam bahasa Indonesia, bukan berarti kami mengesampingkan bahasa Karo, tapi renungan ini kami sampaikan agar Permata mengerti dan memahami apa yang kamu pahami dan kamu mengerti. Kamu kembangkan dalam apresiasi kamu dalam budaya Karo. Gali budaya itu sedalam mungkin, sejauh mungkin untuk memperlengkapi diri kamu menjadi sempurna dan lebih baik lagi. Hikmat Tuhan itu akan berguna ketika kamu terapkan dalam kehidupan kamu di dunia ini. Kiranya PA Permata GBKP di minggu ini menjadi kebahagiaan dan sumber berkat dan karunia untuk menjalankan hikmat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berhikmat, kita jadi kalak pentar, kita jadi kalak si bijaksana. Iba semakaikan kerina orhan-orhan tubuh kita, kerina kula si iberikan Tuhan, berguna untuk memuliakan namanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur yang boleh kami panjatkan kepadamu Tuhan, mengajar kami menghargai pemberian-Mu. Yesus juga tidak pernah menghilangkan budaya, tapi di dalam budaya itu Dia bertahta melalui kuasanya, menyempurnakan dan membuat segala sesuatunya baik adanya.
Di dalam budaya orang semakin mengenal Engkau Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini berguna bagi Permata GBKP, senantiasa menyikapi kehidupan yang lebih luas lagi. Di dalam budaya Karo, mereka mengenal perbuatan-Mu yang lebih besar lagi. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami. Haleluya. Amin.